Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kasus fisika medis mengenai farmakokinetika dosis obat pada pasien dialisis. Nah, pembahasan ini berfokus pada bagaimana konsentrasi obat di dalam darah berubah terhadap waktu, khususnya pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, di mana proses eliminasi obat tidak berlangsung secara optimal. Melalui pemodelan matematis analisis spesies, kasus ini digunakan untuk memahami durasi kerja obat serta risiko akumulasi obat di dalam tubuh seperti apa. Hal yang melatar belakangi kasus ini yaitu tubuh manusia merupakan sistem yang kompleks, di mana kerja obat di dalam tubuh berubah terhadap waktu. Nah, perubahan ini dipelajari dalam farmakokinetika, yaitu ilmu yang mengkaji bagaimana konsentrasi obat di dalam tubuh dipengaruhi oleh proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, pada pasien gagal ginjal yang mengalami dialisis sesuai kasus tadi, kemampuan ginjal untuk mengeliminasi obat ini menurun. Nah, akibatnya obat dapat bertahan lebih lama di dalam darah dan beresiko menimbulkan efek samping jika tidak dipantau dengan baik. Oleh karena itu, digunakan model matematis untuk memprediksi penurunan konsentrasi obat terhadap waktu. Nah, untuk menurunkan persamaan diferensial tadi, untuk mendapatkanlah persamaan DC per DT sama dengan minus KC. Di sini tuh yang pertama kita besaran fisik dasarnya itu konsentrasi obat dalam darah sebagai fungsi waktu, dan konsentrasi ini didefinisikan sebagai banyaknya zat terlarut atau obat per volume cairan. Jadi konsentrasi itu adalah banyaknya zat terlarut atau obat per volume cairan. Nah, kemudian ini dibinarluaskan jadi setara dengan jika kita mencari banyaknya zat terlarut sama dengan volume obat dikali dengan konsentrasi. Nah, pada model ini tuh tubuh dianggap sebagai satu kompartemen, jadi obat itu dianggap langsung tercampur merata pada volume efektif karena fokus kasus yaitu pasien gagal ginjal. Setelah suntikan dosis awal, maka setelahnya T sama dengan 0, tidak ada penambahan obat lagi. Perubahan jumlah obat hanya disebabkan oleh proses eliminasinya. Nah, dalam proses eliminasi karena tidak ada jumlah tambahan obat, sehingga Dn per dt sama dengan minus laju eliminasi obat. Jadi laju eliminasi obatnya kita tuliskan sebagai R fungsi T. Nah, di sini delta N-nya yaitu minus R fungsi T dikali dt. Kemudian kita akan ambil waktu sangat kecil dt-nya di sini sehingga delta N sebagai berikut. Nah, setelah itu karena selama delta T jumlah obat tereliminasi sekitar RT delta T, karena eliminasi mengurangi jumlah obat, maka delta N sama dengan RT delta T. Nah, delta N-nya kita ubah karena delta N-nya ini dibagi dengan delta T sama dengan minus RT. Nanti kita limitkan, yaitu limitnya dari delta T menuju 0. Nah, ini seperti ini, diperolehlah dN per dt. Nah, dN per dt di sini sama dengan minus R fungsi T. Nah, di sini kita masukkan ke sini dN per dt N min R fungsi T. Nah, kemudian karena banyaknya obat ini itu mengikuti laju eliminasi OD1, jadi jumlah obat yang masih berada di dalam tubuh makin sebanding dengan laju eliminasi, sehingga besar jumlah obat di tubuh makin banyak obat yang dieliminasi per satuan waktunya. Jadi makin besar jumlah obat, makin banyak proses obat yang dieliminasi. Nah, di sini RT sebanding dengan jumlah obatnya, lajunya. Nah, seperti di persamaan kita tambahkan konstanta proporsionalitas di sini K-nya. Nah, kemudian substitusikan ke persamaan tadi, didapatkanlah persamaan OD1 pada jumlah obat. Nah, kemudian kita akan ubah dari jumlah obat menjadi konsentrasi. Nah, pada persamaan di atas di awal kan jumlah obatnya itu sama dengan volume dikali konsentrasi, maka dikali turunkan di sini kita masukkan jumlah obatnya di sini dN per dt sama dengan D per dt volume dikali konsentrasi obat. Nilai V-nya konstan sehingga dN per dt-nya itu adalah minus volume dC per dt. Nah, ini dimasukkan dN-nya seperti ini, kemudian minus K V dikali C, karena V-nya ada di kedua ruas maka dicoret, hasilnya adalah dC per dt sama dengan min K dikali C. Nah, ini sehingga didapatkanlah ini persamaan diferensial dari kasus farmakokinetika. Untuk selanjutnya itu solusi analitis atau model matematis dari penyelesaian kasus farmakokinetika pasien. Di sini karena kita awalnya mengetahui bahwa persamaan diferensial satunya itu sebagai berikut, dC per dt sama dengan min K dikali C, dengan C-nya itu adalah konsentrasi dan K itu adalah laju reaksi obatnya atau K-nya atau konstanta. Nah, di sini kita akan mencari dulu persamaan matematis untuk konsentrasi obat sebagai fungsi waktu, kemudian menentukan waktu ketika mencapai 10 mg per liter serta menghitung nilai area under curve yaitu AUC selama 24 jam. Nah, di sini kondisi awalnya itu C0, konsentrasi awal, dosis awalnya itu 10 mg per liter, kemudian lajunya itu 0,15 jam pangkat min 1. Nah, untuk menentukan solusi eksaknya dari konsentrasi fungsi T, di sini kita bagi luas dengan konsentrasi, karena pada selama proses itu konsentrasi lebih dari 0 sehingga dibagi dengan C, dapatkanlah persamaan seperti ini, kemudian dikalikan dengan dt. Persamaannya menjadi, untuk menghilangkan dt jadi dikalikan dengan dt, persamaannya seperti ini, kemudian diintegralkan dari konsentrasi 0 ke C fungsi T, kemudian dari 0 menuju T. Nah, di sini perhitungan integralnya seperti ini. Jadi hasil dari integral ini adalah ln C dari C0 menuju CT sama dengan min K integral 0 T dt. Nah, didapatkan hasil seperti ini karena mutlak C itu sama dengan C, maka di sini
len mutlak C fungsi T sama dikurangi len mutlak C0 itu diubah menjadi len CT dikurangi len C0 sama dengan min KT. Ini menggunakan sifat logaritma, itu jika ada len A dikurangi len B, maka hasilnya adalah len A dibagi dengan B. Jadi di sini persamaan ini diubah menjadi seperti ini. Nah, kita akan menghilangkan logaritma naturalnya dengan dieksponensialkan. Dieksponensialkan, ini nanti akan hilang si len-nya, kemudian ini eksponensial min KT. Nah, di sini dikalikan dengan C0 kedua ruasnya. Untuk menghilangkan C0 dikalikan dengan C0 sehingga didapatlah konsentrasinya sama dengan konsentrasi 0 dikali dengan eksponensial min KT. Nah, dituliskanlah disubstitusikan parameternya yaitu C0 nya 20 mg per liter, kemudian K nya itu minus 0,15. Nah, untuk kemudian yang B itu untuk menentukan waktu analitik saat konsentrasi yaitu 10 mg per liter. Nah, karena konsentrasinya itu 10 mg per liter, awalnya kan persamaannya seperti ini, yang C fungsi T sama dengan C0 dikali eksponensial min KT. Nah, ini diubah C fungsi T nya jadi 10, ininya dituliskan lagi C0 nya berapa, K nya berapa. Nah, ini dipindah ruaskan atau dibagi 2 sama 10, hasilnya seperti ini, kemudian ini hasilnya eksponensial. Nah, kita lenkan untuk menghilangkan eksponensial. Dilenkan, ini hasilnya minus 0,15 T, ini len 0,4. Nah, sehingga kita mencari T-nya, kita pindah ruas di sini, len-nya jadi negatif, ini tetap negatif minus 0,15. Nah, karena len 0,04 ini adalah sama dengan minus len 25, maka di sini perhitungannya menjadi seperti ini. T-nya itu awalnya minus len 0,04 diganti di minus min len 25, didapatkanlah hasilnya di sini. Dihitung T-nya itu T saat 10 mg per liter itu yaitu pada waktu 21,46 jam. Nah, kemudian ini untuk menentukan AUC analitik selama 24 jam, jadi dia analisis under kurvanya yaitu AUC 0 menuju 24. Di sini diintegralkan rumusnya tuh 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 24, konsentrasi T dikali dt. Nah, karena kan kita udah tahu bahwa konsentrasi T itu C0, ini di sini C0 dikali eksponensial min KT, dan dimasukkan, ini diintegralkan yang pangkat min KT-nya di sini misalkan U-nya itu minus KT, DU dt-nya berarti minus K. DU-nya berarti minus K dikali dt, kemudian dt-nya jadi minus 1 per K dikali DU. Itu integralnya. Dapatkanlah hasil integral ini, itu minus 1 per K eksponensial min KT tambah C. Nah, kemudian kita akan memasukkan batas atasnya 24 dan batas bawahnya 0. Di sini didapatkan integral itu 1 per K kali 1 min E pangkat min 24 K. Jadi dimasukkan ke persamaan awal yang tadi, yang ini persamaan awalnya. Nah, sehingga di sini dimasukkan nilai-nilainya juga. C0 nya 20, kemudian K nya 0,15, ini dikalikan, didapatlah hasil bahwa AUC dari selama 24 jam yaitu 1621,13 mg jam per liter. Jadi solusi analitik itu memberikan fungsi eksak yaitu konsentrasi sama dengan 250 eksponensial minus 0,15 T. Nah, kemudian berdasarkan fungsi ini diperoleh waktu teoritis ketika konsentrasi mencapai 10 mg per liter itu pada saat waktu 21,46 jam. Jadi saat 21,46 jam konsentrasinya itu mencapai 10 mg per liter. Nah, kemudian AUC selama 24 jam itu sebesar 1621,13 mg jam per liter. Nah, nilai-nilai ini tuh nanti akan digunakan sebagai acuan untuk mengecek hasil numerik Euler, kemudian kuota orde 4 serta bisection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Chelsea Putri dengan NIM 123703036. Sini saya akan menjelaskan pada bagian komputasi untuk soal nomor 8. Nah, di sini ada kode program untuk penyelesaian penurunan konsentrasi si obat untuk menggunakan metode Euler dan RK4 atau rumput 4. Nah, simulasi ini dimulai dari permodelan penurunan konsentrasi obat dalam darah menggunakan persamaan diferensial dC per dt sama dengan minus K kali C, persamaan yang ini. Nah, persamaan ini merepresentasikan proses eliminasi obat orde pertama, di mana laju penurunan konsentrasi obat sebanding dengan jumlah konsentrasi obat itu sendiri. Nah, secara fisik, solusi analitik dari persamaan ini berbentuk kurva eksponensial menurun dengan penurunan yang cepat di awal waktu dan semakin melandai seiring berjalannya waktu. Nah, pada simulasi ini, konstanta K atau konstanta eliminasi dijaga tetap sehingga fokus analisis sepenuhnya diarahkan pada pengaruh parameter numerik khususnya langkah waktu H. Jadi nanti akan dicoba dengan mengganti parameter H-nya dari 0,1 menjadi 1 jam. Nah, langkah awal simulasi yaitu mendefinisikan parameter fisis dan numerik yaitu konsentrasi awal yaitu C0 sebesar 250 mg per liter dan konstanta eliminasi yaitu K sebesar 0,15 jam. Serta ada juga rentang waktu simulasi dari 0 hingga 24 jam. Ini, lalu pertama 0,1 jam. Nilai konsentrasi dihitung menggunakan satu evaluasi gradien pada setiap interval waktu. Karena si langkah waktunya kecil, garis singgung yang digunakan sebagai aproksimasi cukup merepresentasikan perilaku si kurva eksponensial. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa metode Euler mampu mengikuti tren penurunan konsentrasi dengan baik
meskipun secara teoritis metode ini hanya memiliki orde akurasi pertama. Nah, pada errornya ada, namun relatif kecil dan tetap terdistribusi secara halus sepanjang waktu simulasi. Dapat dilihat dari si kurva. Nah, kurvanya tetap fit, mengikuti solusi eksak, namun ada sedikit penyimpangan dapat dilihat. Dikarenakan si solusi Euler ini menggunakan orde 1 atau nah, kemudian ada juga metode menggunakan R4. Di sini ada kodenya. Nah, pada metode ini digunakan 4 evaluasi gradien yang dilakukan dalam satu langkah waktu dan digabungkan. Nah, dengan resolusi waktu yang halus, metode R4 ini menghasilkan solusi yang hampir mirip atau identik dengan si solusi eksaknya. Nah, secara numerik, deviasi yang muncul sangat kecil dan hampir tidak terlihat pada grafik. Nah, pada kondisi ini, metode RK4 ini dianggap memberikan solusi numerik dengan akurasi yang sangat tinggi. Dapat dilihat di grafik juga. Nah, si titik data RK4 dan solusi eksaknya hampir fit sempurna. Untuk pembanding dapat juga dilihat pada tabel nilai si error dari keduanya. Nah, untuk si metode Euler nilai RMSE-nya 0,48 sekian miligram per liter dengan presentasi rata-rata 1,3513%. Sedangkan untuk nilai error si RK4 itu lebih kecil dengan nilai 0,00 sekian 3 miligram per liter dengan presentase error rata-ratanya hampir mendekati 0%. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa menggunakan metode RK4 itu lebih akurat. Ketika kita melakukan percobaan dengan mengganti langkahnya dengan satu jam. Nah, dapat dilihat si penyimpangan terhadap solusi eksaknya menjadi jauh lebih jelas. Secara numerik, aproksimasi garis singgung pada interval waktu yang besar tidak lagi mampu merepresentasikan kelengkungan kurva eksponen dengan baik. Nah, akibatnya error pada setiap langkah akan meningkat dan hal ini sesuai teori. Juga di mana error pada metode Euler ini berbanding lurus dengan besar langkah waktu. Dapat dilihat dari RMSE dan presentasi nilai errornya meningkat dibanding dengan step size atau langkah H 0,1. Dan untuk si pengangkut atau rangka peta R4 kita coba juga diganti. Nah, dilihat hasil kurva ini masih menghasilkan kurva yang relatif halus dan mengikuti si solusi eksaknya dengan cukup baik. Nah, meskipun si errornya meningkat dibanding saat si H-nya sama dengan 0,1 jam, nah tapi peningkatan si errornya ini jauh lebih kecil dibanding dengan metode Euler tadi. Nah, dapat dilihat nilai RMSE dan presentase errornya. Dapat dibandingkan juga menggunakan Euler sebesar ini, dan untuk RK4 juga dapat dilihat dari nilainya si RK4 tetap akurat presisi dengan si nilai eksaknya, tidak jauh melenceng meskipun pada step size sama dengan 0,1 nilainya lebih kecil, nilai errornya lebih kecil. Nah, yang selanjutnya juga untuk menjawab soal nomor B, ada simulasi untuk menentukan waktu ketika konsentrasi obat mencapai ambang 10 mg per liter, yang dimana menggunakan metode bisection. Nah, metode bisection ini bekerja dengan mencari interval waktu di mana konsentrasi berubah dari di atas menjadi di bawah nilai ambang. Nah, kemudian dipersempit intervalnya secara iteratif. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai konsentrasi obat pada 10 mg per liter berada di kisaran waktu, coba kita running. Nah, dapat dilihat berada di kisaran waktu 1,4592 jam. Lalu yang selanjutnya ada kode untuk menghitung AUC atau area under curve kurva. Nah, dapat dilihat kodenya seperti ini. Parameternya sama, kan aturan trapesium. Coba kita running. Nah, dapat dilihat nilai si AUC-nya atau area under the curve-nya sebesar 1621,5
16 mg jam per liter. Nah, si nilai KUC ini menggambarkan atau merepresentasikan total paparan obat dalam tubuh. Nah, secara keseluruhan, simulasi ini menunjukkan bahwa si langkah waktu H yang tadi kita coba variasikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akurasi solusi numerik, terutama pada metode Euler dan metode RK4. Nah, pada metode RK4 menunjukkan si stabilitas dan akurasi yang jauh lebih baik terhadap si perubahan parameter H itu sendiri. Simulasi ini menunjukkan bahwa metode numerik dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika konsentrasi obat dalam tubuh pasien yang dianalisis. Nah, metode Euler memberikan pendekatan yang sederhana dan cepat, namun memiliki keterbatasan dalam akurasinya. Lalu untuk metode RK4 menghasilkan solusi yang jauh lebih presisi dan stabil dengan selang waktu yang sama. Lalu metode bisection juga memungkinkan penentuan waktu ambang konsentrasi si obat secara sistematis, sementara nilai KUC memberikan ukuran nilai kuantitatif terhadap total paparan obat. Nah, dengan demikian, pendekatan numerik ini tidak hanya penting secara matematis, tetapi juga memiliki relevansi klinis dalam membantu pengambilan keputusan pada terapi obat untuk pasien yang gagal ginjal. Baik, saya akan menjelaskan mengenai interpretasi fisik dari grafik penurunan konsentrasi obat, baik itu grafik Euler maupun grafik rungkut tempat. Nah, di sini grafiknya tuh Euler terhadap solusi eksak, Eulernya biru, solusi eksaknya merah, dan rungkutnya terhadap solusi eksak juga. Nah, berdasarkan grafik hasil simulasi, di sini terlihat bahwa konsentrasi obat di dalam darah menurun pada waktu awal pengamatan, itu sekitar 0 jam. Di sini konsentrasi obat bernilai maksimum sebesar 250 mg per liter. Pada fase ini, kemiringan kurva tampak cukup curam yang menunjukkan bahwa laju eliminasi obat di sini berlangsung relatif cepat. Nah, secara fisis kondisi ini tuh terjadi karena jumlah obat yang berada di dalam darah masih tinggi sehingga ginjal masih mampu mengeliminasi obat dalam jumlah yang besar per satuan waktunya. Nah, seiring bertambahnya waktu, konsentrasi obat menurun dengan cepat. Di sini menurun dengan cepat sehingga pada waktu sekitar 10 jam, nah ini jelasnya, waktu sekitar 10 jam konsentrasi obat berkurang hingga mendekati sekitar 50 mg per liter. Nah, setelah fase ini laju penurunan konsentrasi menjadi lebih landai dan juga lambat. Nah, hal itu landai ini terjadi karena kurva itu menunjukkan bahwa jumlah obat yang tersedia untuk dieliminasi oleh ginjal semakin sedikit sehingga proses ekskresi tidak lagi berlangsung secepat pada fase awal, secepat penurunan pada fase awal. Nah, pada waktu sekitar 21,46 jam atau sekitar 21,5 jam, di sini konsentrasi obat itu mencapai ambang batas aman, yaitu sekitar 10 mg per liter, sesuai dengan hasil perhitungan analitik juga itu 21,46 jam. Nah, jadi meskipun konsentrasi obatnya sudah rendah, tetapi di sini grafik menunjukkan bahwa obat belum sepenuhnya hilang dari sistem peredaran darah. Nah, hal ini tuh mencerminkan bahwa mekanisme eliminasi OD1 di mana laju ekskresi obat bergantung langsung pada konsentrasi obat yang masih tersisa di dalam tubuh. Nah, jadi pada pasien penderita gagal ginjal, di sini penurunan kemampuan ginjal dalam proses ekskresi itu menyebabkan obat bertahan lebih lama di dalam darah sehingga sisa konsentrasi obat masih terdeteksi hingga mendekati akhir waktu pengamatan, itu mendekati 24 jam. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari hipertermia nanopartikel. Hipertermia merupakan suatu metode pendampingan dalam pengobatan kanker dengan cara meningkatkan suhu dari 41 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Dengan rentang tersebut menyebabkan sel kanker menjadi lebih sensitif terhadap panas daripada sel normal. Kemudian protein dan membran sel kanker dapat mengalami kerusakan tanpa merusak sel kanker atau jaringan di sekitarnya. Namun pengaturan suhu terhadap jaringan juga perlu dikontrol dengan baik. Jika terlalu rendah menyebabkan proses menjadi tidak efektif, dan jika terlalu tinggi menyebabkan kerusakan pada jaringan lainnya. Oleh karena itu diperlukan perhitungan matematis untuk memprediksi bagaimana suhu jaringan dalam proses pemanasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan model energi termal. Jadi saya akan menjelaskan penurunannya dimulai dari pemahaman terhadap proses pada terapi kanker hipertermia. Jadi ada proses pemanasan dan juga pendinginan, di mana pemanasan itu ditandai dengan P laser, kemudian pendinginan itu ditandai dengan P keluar. Yang mana artinya sistem itu akan kehilangan panas ke lingkungan karena perbedaan suhu. Nah, rumusnya seperti ini: HA T min T ENV, environment, di mana H ini adalah
koefisien konveksi, A-nya luas permukaan kontak, dan T-nya yang ini adalah beda suhu antara lingkungan dan sistem. Kemudian kita masuk ke hubungan perubahan energi panas. Nah, jadi di hubungan ini menyatakan bahwa energi masuk dikurang energi keluar. Jadi dq per dt sama dengan P laser dikurang P keluar. Di mana P masuknya itu adalah P laser, terus P keluarnya itu adalah HAT min T environment. Terus kita bisa tinggal masukin aja. Yang P keluar ini kita masukin yang ini, ya, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke hubungan energi panas dengan suhu, di mana kita tahu bahwa hubungannya itu adalah Q sama dengan MCT. Kalau misalnya suhunya berubah, berarti tinggal tambah D-nya aja di suhunya. Kemudian kalau diturunkan terhadap waktu, berarti tinggal dibagi dengan DT-nya. Kemudian kita akan menggabungkan nih seluruhnya gitu ya. Dari yang tadi, dari neraca energi itu yang atas, ini, yang ini, yang ini. Kemudian kita juga punya hubungan Q dengan T-nya, ini. Kemudian kita bisa nih substitusi dq dt yang dari hubungan kita ini ke persamaan neraca energi. Tuh, jadi seperti ini. MC dt per dt per P laser min HA T min T environment. Kemudian kita bisa bagi keduanya dengan MC. Seperti ini. Jadi ini dipindahin aja ke sini sehingga jadi seperti ini. Nah, model yang digunakan pada soal ini didasarkan pada keseimbangan energi termal. Jadi perubahan suhu jaringan terhadap waktu dinyatakan seperti ini. Nah, kemudian secara fisik persamaan ini menyatakan bahwa laju kenaikan suhu itu ditentukan oleh selisih antara energi panas yang masuk dari laser dan energi panas yang dilepaskan ke lingkungan melalui proses konveksi. Kemudian dibagi dengan kapasitas sistemnya, yang ini, yang MC. Di mana P laser ini adalah sumber panasnya atau pemanas aktifnya. Kemudian ada bagian HAT min TNV, itu adalah pendingin alami, seperti yang sudah dimention sebelumnya. Kemudian MC itu adalah kelembaban termal. Seperti baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan solusi eksak atau solusi analitiknya. Dimulai dari persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu dt besar per dt P laser per MC dikurang HA per MC T min T environment. Terus kita misalkan nih A-nya sebagai P laser per MC, kemudian ada B-nya itu HA per MC. Kemudian kita bisa ubah nih bentuknya jadi seperti ini. dt besar per dt kecil sama dengan A min B dikali T min T environment gitu ya. Kita ya asumsiin ininya sebagai A, ini sebagai B. Kemudian kita bisa kaliin satu-satu menjadi seperti ini. Kemudian kita ubah nih bentuknya, menjadi yang ini tuh jadi PT. Kemudian bagian yang sebelah kanannya bagian B-nya itu jadi PT, kemudian bagian sebelah kanannya itu jadi QT gitu. Kemudian setelah itu kita akan mengalihkan seluruh persamaannya dengan pangkat BT gitu. Kita kalikan gitu ya, kita kalikan. Atau sebenarnya tidak harus diubah juga, tidak apa-apa sih sebenarnya teman-teman. Kemudian kita lihat nih sisi kiri. Kita lihat sisi kirinya, bahwasanya bentuk sisi kiri itu sama kayak V sama dengan U aksen V. U aksen V ditambah UV aksen. Ya, rumus penurunan gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan yang ini menjadi dt d per dt, yang ini menjadi seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan gitu ya tetap ya kan, tetap hanya saja ya dibalik, tapi tetap sama. Kemudian kita integralkan kedua ruasnya. Setelah kita integralkan, kita akan mendapatkan hasilnya menjadi seperti ini, yang ini. Kemudian kita akan mencari konstanta C-nya nih teman-teman. Jadi kita akan mencari konstanta C-nya dengan kondisi awal T sama dengan 0. Suhu di dalamnya
0, kemudian T0 sama dengan 37 derajat. Kemudian kita karena kita tahu bahwasannya ini adalah E pangkat min BT, maka kita masukkan bahwa T-nya itu adalah 0, sehingga ini menjadi 1, E pangkat 0 itu adalah 1, dan kita dapat bahwa T0 sama dengan T ENV ditambah A per B ditambah C, sehingga C-nya adalah seperti ini. C-nya seperti ini. Terus kita ingat bahwasannya definisi awal itu untuk A sama dengan P laser per MC, kemudian B-nya adalah HA per MC. Kemudian kita bisa membagi untuk mendapatkan hasil yang ini ya, A per B itu, sehingga kita bisa membagi antara A dan juga B didapatkan P laser per HA. Sehingga kita bisa ubah nih persamaan C-nya menjadi P laser per HA. Kemudian kita dapatlah bentuk akhirnya gitu kan. Kita dapat bentuk akhirnya menjadi T environment ditambah P laser per HA ditambah T0 min T ENV dikurang P laser per HA E min HA per MC T. Gitu. Jadi kita tuh ini mensubstitusi aja dari persamaan sebelumnya yang ini. Nah, yang ini kan persamaan sebelumnya seperti ini. Gitu. Jadi kita tinggal masukkan saja, kita masukin C-nya, kita masukin A per B-nya, lalu dapat seperti ini untuk akhirnya. Tapi kita juga bisa nih sederhanain lagi. Kalau disederhanain bentuknya jadi seperti ini. Gitu. Kemudian solusi ini tuh nunjukin bahwa suhu itu tidak meningkat secara linear, tapi mengikuti pola eksponensial. Karena di sini ada eksponensial, dan akan mendekati suatu nilai maksimum yang disebut suhu jenuh atau suhu kesetimbangan. Gitu. Nah, baik, melanjutkan dengan apa yang teman-teman saya sampaikan. Di sini kita sudah ada beberapa teori mengenai metode numerik, di mana metode numerik ini yang kita gunakan ada 3 ya, Runge-Kutta, Euler, sama bisection. Terkait Runge-Kutta sendiri dan Euler, sebelumnya kita juga menambahkan modul luar. Jadi kita tentu mengimplementasikan kode metode numerik ini secara modular ya. Jadi kita memanggil modul lain yang kita buat sendiri, yang di sana tuh isinya fungsi-fungsi sesuai dengan metode tersebut. Kayak di sini ada modul yang dibuat, yaitu modul brain solution, di mana ini tuh untuk menampilkan persamaan diferensial yang dihasilkan baik itu oleh metode numerik Euler ataupun Runge-Kutta, sehingga dapat dilakukan dengan outputnya tuh lebih rapi. Kita masuk ke metode numerik Euler. Untuk metode numerik Euler sendiri, ini adalah metode numerik sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa secara iteratif ya, digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial seperti berikut yang ini. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh nilai fungsi y terhadap fungsi t secara mendekati atau aproksimasi, terutama ketika solusi eksak, kita punya solusi eksak tapi nggak bisa dihitung secara analitik gitu. Jadi intinya ini tuh adalah turunan kemiringan garis singgung, jadi kita bergerak sedikit delta t atau perubahan waktu ya, dan nilai fungsinya berubah sesuai kemiringan titik sekarang, kayak secara sederhananya kayak gini. Cuma nanti kesimpulannya rumus metode Euler yang kita gunakan tuh yang ini, persamaan 5 dan 6 di sini. Nah, aplikasi algoritma metode Euler sendiri, di sini kita punya modul, nanti kita buat modul terpisah. Di sini ada metode Eulernya. Kita mendefinisikan integrat untuk f, x, y, x stop, dan h. Untuk x kecil sama y kecil ini adalah batasnya. Kemudian x di sini nanti tuh list, ini mereka x sama y di sini membuat list ya. Jadi metode Eulernya kan secara terus-menerus menghitung hingga perhitungannya selesai. Nah, kemudian kita lanjut mungkin ya ke metode Runge-Kutta. Runge-Kutta juga sama kayak metode Euler, di mana ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa juga, yaitu ordernya order 1. Walaupun kita nanti misalkan punya persamaan diferensial order 2 atau lebih, kita bisa merubah persamaan diferensial tersebut menjadi order 1. Ya, karena komputer yang kita punya hanya bisa melakukan komputasi numerik order 1. Nah, tujuannya ini tuh nanti mencari nilai Yx secara bertahap tanpa harus menghitung turunan order yang lebih tinggi gitu. Nah, metode Runge-Kutta ini lebih akurat daripada metode Euler, karena kalau metode Euler tadi cuma melihat kemiringan stopnya di awal langkah, tapi kalau misalkan RK4 dia punya 4 titik, jadi ada K1, K2, K3, dan K4, atau boleh K0 sampai K3. Cuma nanti kita gunakan K1, K2, K3, dan K4. Lanjut, karena kita udah bahas ketiga modul yang dibuat atau ekstra modul, karena kita buat programnya untuk terapi kanker, hipertermia nanopartikel. Jadi kita sudah selesai membuat modulnya, dan nanti kita akan memanggil modul tersebut. Nah, di sini ada 4 modul yang kita gunakan. Tentu saja tadi
Pertama kita bahas Rungkuta dulu nih. Di Rungkuta kita tentu saja mengimpor modul Rungkuta, terus print solution, dan juga NumPy dan juga Matplotlib buat grafik. Nah, yang pertama kita menginisialisasi parameter fisika dari soal. Di soal diketahui pelasannya adalah ini, H-nya adalah ini, A, terus MC, TNV atau suhu lingkungan, dan juga suhu tubuh. Nah, ini adalah parameter awal ya, T0 suhunya dalam derajat Celcius. Nah, kita lanjut menghitung konsentrasi sistemnya, ada K dan juga T1. T1 itu adalah T jenuhnya. Nah, lanjut kita memasukkan persamaan diferensial. Di soal diketahui ada persamaan diferensial kan. Nah, dari sana kita masukin persamaan diferensial tersebut ke dalam komputasi atau codingan. Itu hasilnya tuh kayak gini, bentuknya tuh kayak gini. Nah, kemudian ada parameter waktu T dan T stop. Di sini adalah interval numeriknya selama 5 detik. Lanjut, ada Y, ada H-step. H-step itu adalah step size atau ukuran langkah, dan ini frekuensi frekuensi untuk ditampilkan di terminal. Nah, ini adalah solusi numerik Rungkuta. Orde keempatnya nantinya, ini kan nanti di modul di modul Rungkuta ada fungsi integrate yang isinya ada F, T, Y, T stop, dan H-step. Nanti dia akan secara iteratif menghitung fungsi numerik menggunakan metode Rungkuta orde keempat. Ini adalah perhitungan Y eksak, dan ini analisis errornya, kemudian kita mencetak hasilnya dan grafik. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini parameter fisikanya yang tadi, seperti soal. Terus ini ada Rule mean squared error sebesar 2, sekian derajat Celcius. Terus error maksimumnya juga orde minus 4, minus 5, dan minus 6. Kemudian sistemnya adalah 7,5, 1 per S. Dan suhu jenuhnya kita dapatkan suhu maksimum 1,37,1667 derajat Celcius. Nah, karena di dalam soal tuh punya target ya 42 derajat, karena suhu yang efektif itu adalah sebesar 42 derajat, sekitar 41 sampai 45 derajat untuk terapi kanker ini. Nah, tapi kita dengan daya laser segitu cuma bisa maksimum itu 37,1667. Nah, atau seperti ini. Ini lebih detailnya di zoom-nya. Sama aja. Kemudian metode Euler juga sama, cuma yang membedakan adalah pemanggilannya di sini. Seperti itu, dan bisa kita lihat perbandingannya. Kalau misalkan Rungkuta dia masih kelihatan mendekati solusi eksak. Sementara metode Euler nanti bisa kelihatan juga di sini dia kayak masih ada melenceng-melencengnya, dan itu tuh errornya juga mungkin lebih besar ya. Di sini errornya lebih besar daripada Rungkuta orde keempat. Lanjut kita ke bisection. Nah, bisection ini pertama kita di sini kan kita ada tujuannya untuk mencari durasi penyinaran laser ya. Pertama kita mengimpor library-nya, kedua kita menginisialisasi parameter fisikanya sesuai dengan soal, dan konstanta sistemnya tentu saja. Ini juga sama seperti sebelumnya. Nah, target suhunya adalah sekitar 37, atau 37,17 dan seterusnya, sekitar segitu. Dan ini solusi eksaknya yaitu T1 eksponensial dulu. Dan lanjut ke fungsi bisection-nya. Ini sebenarnya kita bisa buat modul juga, nanti kita bisa manggil fungsi bisection sama kayak yang sama kayak yang Euler dan Rungkuta. Nah, untuk fungsi bisection kita mendefinisikan GT itu di Tx dikurangi Tmax. Terus fungsi bisection-nya ada A, B, tol, relasi, dan maksiter sama dengan 100. Ini fungsinya, terus A, B itu A-nya itu adalah batas bawah, B-nya adalah batas atas, atau A-nya minimal, B-nya maksimal. Terus kemudian bagian ini adalah bagian metode bisection, di mana metode ini adalah metode bagi dua. Nah, kalau misalkan dia masih belum konvergen, dia akan terus-menerus menghitung hingga dia konvergen gitu. Kalau misalkan kita sudah batasi dengan iterasi yang sudah kita batasi, maka codingannya itu bakalan error gitu. Jadi dia bakal terus menghitung-hitung untuk mencari nilai C. Lanjut, kita proses bisection-nya. Kita pakai interval 0,0 dan 0,2, ini adalah batasnya. Terus cetak hasilnya, dan hasilnya di sini ditemukan suhu jenuhnya ini 137,1667 sesuai sama yang atas, dan waktu tercapai itu sekitar 0,061401 detik atau 61,4 milisecond. Milisecond. Jumlah iterasinya 13. Nah, lanjut kita untuk mencari energi yang diserap oleh area. Sorry. Di sini kita menghitung dari NumPy untuk NumPy dan array dan seterusnya perhitungannya. Lanjut ada ini menghitung konstantanya juga. Terus kemudian kita untuk solusi eksaknya ini mirip ya sama yang metode bisection untuk mencari durasi penyinaran. Pertanyaannya adalah berapa daya serap atau energi panas yang diserap selama durasi 100 second atau semenit 40 detik. Kita menghitung dulu suhunya dengan ini, dan perubahan suhunya itu apa, dan kita menghitung energinya QMC. Q atau energi panas itu sama dengan MC dikali delta T, atau perubahan suhunya itu didapat dari ini, dan nilai T100, T detik ke 100 itu adalah T eksak dikali TFL. Nah, langsung kita mencetak hasilnya, dan hasilnya adalah energi panas yang diserap itu sekitar 3,333 kali 10 pangkat negatif 5 joule, atau 33,33 dikali 33,33 mu joule.
Seperti itu, terima kasih. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini sudah ada, ini adalah grafik suhu terhadap waktunya, di mana targetnya itu adalah 42 derajat Celcius. Kemudian ini adalah grafik yang didapatkannya. Kemudian itu kan yang ruang kota. Nah, sebenarnya kita juga punya dua versi untuk yang ruang kota itu. Ada yang ini, ada yang ini. Nah, kalau yang ini itu versi hidungnya. Jadi karena memang perubahannya tidak terlalu besar, jadi perlu di zoom gitu. Kemudian ada pun yang Eulernya juga. Nah, yang Euler itu ini kurang lebih sama seperti yang runga kota, hanya saja yang runga kota itu lebih akurat. Runga kota lebih akurat. Kemudian ini ada yang satu lagi yang ini itu di versi di perbesarnya gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan dengan menggunakan gambar yang ini. Bisa kita lihat bahwasanya dari grafik dari awal itu kita bisa lihat bahwa ini adalah grafik suhu terhadap waktu, dan bisa kita lihat bahwa suhu itu dia tuh meningkat di awal-awal. Dia meningkat dari yang awalnya 30 derajat Celcius, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa kenaikannya tuh jadi melambat, dan akhirnya dia mencapai kondisi konstan. Nah, di sini tuh suhu meningkat, tetapi kelajuannya tuh semakin berkurang sampai akhirnya mencapai 0 gitu sih kelajuannya. Dan kenapa sih bisa kayak gini gitu grafiknya, padahal kita tahu bahwasanya awalnya tuh targetnya itu adalah 42 derajat Celcius. Karena secara fisika hal ini tuh bisa terjadi karena pada awal pemanasannya tuh panas yang masuk dari laser itu tuh jauh lebih besar dibandingkan panas yang dilepaskan ke lingkungan. Kemudian tetapi seiring suhunya meningkat, selisih suhu antara jaringan dan lingkungan itu juga meningkat. Jadi pelepasan panas ke lingkungannya tuh melalui konveksi itu jadi semakin besar gitu. Akibat dari situ selisih antara panas yang masuk dan panas yang keluar itu tuh jadi semakin kecil, sehingga kenaikan suhunya tuh jadi semakin lambat. Nah, pada kondisi tertentu panas yang masuk dari laser itu akan sama dengan panas yang dilepaskan ke lingkungan. Nah, pada titik inilah sistem itu mencapai suhu jenuhnya, sehingga suhu tidak bertambah, jadi tidak bertambah lagi meskipun lasernya itu tetap dinyalakan. Tuh, jadi ya ini adalah suhu jenuhnya. Dan hasil ini tuh menunjukkan bahwa dengan parameter yang digunakan, daya laser itu belum cukup untuk memenuhi atau mencapai suhu terapeutik hipertermia. Dan oleh karena itu sebenarnya secara medis diperlukan optimasi parameter agar suhu targetnya tuh dapat tercapai tanpa rusak jaringan sehat. Itu. Jadi ya ini adalah yang runga kota, dan ini yang Euler. Dan kalau kita bandingkan antara yang Euler dan runga kota, bahwasanya yang Euler itu dia lebih akurat gitu. Dia lebih akurat. Kita lihat bahwa ini awalnya di sini, terus semakin di sini yaitu jadi ya sama gitu antara runga kotanya dan juga solusi eksaknya tuh. Jadi benar-benar akurat sekali. Kemudian ini adapun suhu jenuhnya ini adalah sampai 37,17 derajat Celcius. Sedangkan buat yang Euler itu dia masih sebenarnya sudah bagus, akan tetapi ya belum seakurat menggunakan runga kota. Tapi
overall hasilnya tetap sama, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hipotermia nanopartikel. Kelompok kami telah melakukan simulasi suhu jaringan menggunakan metode Runge-Kutta dan juga metode Euler dengan persamaan energi termal, yang mana hasil simulasi menunjukkan bahwa terdapat kenaikan suhu dari 37 derajat Celcius menuju 37,17 derajat Celcius, yang mana bisa kita bandingkan bahwasanya metode Runge-Kutta itu cenderung lebih halus dan lebih mendekati solusi analitik dibandingkan metode Euler. Kemudian adapun metode bisection digunakan untuk mencari durasi penyinaran laser agar mencapai suhu 42 derajat Celcius. Akan tetapi berdasarkan solusi analitik, suhu maksimumnya itu hanya mencapai 37,17 derajat Celcius. Artinya suhu target tidak tercapai. Hal ini dikarenakan sistem keseimbangan termal antara panas masuk dan juga panas yang dilepaskan ke lingkungan. Kemudian energi panas yang diserap selama 100 detik itu bisa kita hitung menggunakan MC delta T, yang mana hasil perhitungannya didapatkan 3,3 kali 10 pangkat min 5 Joule atau 33 mikrojoule. Hal ini menunjukkan bahwa energi yang tersimpan itu relatif kecil karena sistem cepat mencapai suhu jenuh. Nah, baik, berdasarkan penjelasan mengenai kasus farmakokinetika, hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi obat dalam darah pasien gagal ginjal menurun mengikuti pola eksponensial. Konsentrasi awal sebesar 210 mg per liter berkurang hingga mencapai batas aman 10 mg per liter pada waktu sekitar 21,46 jam. Nah, hasil ini sesuai antara hasil analitik dan metode bisection. Kemudian, simulasi numerik juga memperlihatkan bahwa metode Runge-Kutta orde 4 memberikan hasil yang sangat mendekati solusi analitik. Nah, sedangkan metode Euler masih menunjukkan error atau defisiasi kecil dengan nilai galat sekitar 0,489 mg per liter. Nah, untuk penghitungan AUC selama 24 jam menghasilkan nilai sekitar 1621 mg jam per liter baik secara analitik maupun numerik. Nilai ini menunjukkan bahwa obat bertahan cukup lama di dalam darah sehingga pada pasien gagal ginjal diperlukan pengaturan dosis dan interval pemberian obat yang lebih hati-hati.